Shalom Bipro, be sukses, be profesional. Tidak terasa sudah 1,5 bulan kita tidak bisa bertemu di ibadah Sabtu Bipro di gereja. Tapi tetap ya teman-teman jaga kesehatan dan tetap berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu. Firman Tuhan berkata, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita Tuhan itu adalah kekuatanku. Jadi harus tetap bersukacita. Meskipun kondisi kelihatannya tidak membaik, meskipun beritanya makin menakutkan, meskipun kita masih di rumah saja, tetapi biar sukacita Tuhan terus jadi kekuatan kita. Kali ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang pemuritan. Kalau minggu lalu kita bahas pemuritan dalam keluarga, maka di sesi kali ini kita melangkah lebih luas lagi, yaitu pemuritan dalam komunitas atau gereja. Ingat, tugas yang terutama Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, jadi bukan hanya keluarga, tapi sebenarnya misi kita ini adalah semua orang, yang dimulai di keluarga kita, lalu meluas ke komunitas kita, dan kedepannya bisa lebih luas lagi tentunya. Jadi kali ini, step nomor 2 yaitu pemuritan dalam komunitas. Firman Tuhan di 2 Timotius 2 ayat 20-21 dikatakan bahwa setelah kita disucikan oleh Tuhan, maka kita menjadi bejana yang mulia, yang siap untuk dipakai Tuhan. Jadi adalah tugas kita setelah kita ditebus, dikuduskan, maka kita harus jadi alat kemuliaannya. Jadi saya mau ingatkan bahwa kita semua sebenarnya setelah disucikan, kita harus siap untuk dipakai Tuhan. Dalam keluarga, dalam komunitas, dalam pekerjaan, atau dimanapun juga kita harus siap untuk dipakai Tuhan, jadi bejana kehormatannya Tuhan. Jadi sebenarnya ini adalah tugas kita semua, dan sudah seharusnya kita meresponi dengan membebaskan Tuhan untuk pakai kita dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam komunitas. Definisi komunitas sendiri adalah kelompok sosial yang terdiri dari beberapa individu. Jadi, apa yang harus kita lakukan di komunitas kita? Apakah cuma gabung grup terus numpang nama saja? Tentunya tidak. Dalam sebuah komunitas, harapannya akan ada banyak interaksi antar individunya. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam komunitas. Komunitas yang negatif pasti akan memberi dampak negatif bagi anggotanya. Dan sebaliknya, komunitas positif tentunya akan memberikan dampak positif juga buat anggotanya. Contoh yang paling jelas adalah komunitas Bipro kita. Jadi pembahasan ke depan akan saya kerucutkan pada komunitas Bipro. Di komunitas Bipro ini kita normalnya berfellowship setiap hari Sabtu. Atau kalau sekarang ya kita lakukan melalui online karena ada pandemi corona. Juga kita ada grup pelayanan, ada grup FA, dan grup aktivitas lainnya yang mana kita terhubung bersama teman-teman lain. Dalam komunitas Bipro, visi kita adalah menjadi komunitas profesional muda yang cinta Tuhan dan diberkati untuk memberkati. Pemuritan sangat bisa sekali dan malah harus dilakukan di komunitas Bipro kita ini. Kolose 3 ayat 16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah. Firman Tuhan berkata untuk kita dengan segala hikmat mengajar. Sebagai murid Kristus dalam komunitas, kita harus selalu siap untuk mengajar dan diajar. Firman Tuhan yang kita pahami, kita harus siap membagikan kepada orang lain. Nggak harus berkhotbah, tapi mungkin bisa waktu FA, mungkin waktu ngobrol santai, curhat-curhatan, atau mungkin waktu kita tahu teman kita lagi down, kita harus selalu siap untuk membagikan firman Tuhan. Mungkin ada yang berpikir, saya loh nggak pede kalau sharing di FA, terus gimana saya mau sharing? Memang tidak semua orang dipanggil untuk mengajar secara resmi atau berkhotbah. Mungkin nggak semua orang terbiasa ngomong di depan grup FA. Tapi saya tetap yakin Tuhan memberi kita semua mulut dan kemampuan untuk bisa berbicara
dan ini bukan kebetulan. Nah, kalau kita bisa berbicara, pastilah Tuhan bisa memakai kita. Pakailah mulut kita ini sebagai alat Tuhan. Doa sama Tuhan supaya kita bisa peka. Kapan kita harus sharing pada teman kita? Kapan kita harus mengingatkan teman-teman tentang kebaikan Tuhan? Yang pasti Tuhan itu sebenarnya selalu menyediakan kesempatan untuk kita ngomong. Masalahnya kadang kita sendiri yang nggak siap. Suasana hati kita tidak siap, sehingga kita malah terbawa suasana. Kita harus minta pimpinan Tuhan, bukan cuma untuk kita hidup aman setiap hari, tapi kita juga harus minta pimpinan Tuhan untuk kita bisa melihat kesempatan yang Tuhan beri untuk kita ceritakan tentang kebaikan Tuhan atau pengalaman kita dengan Tuhan ke teman kita yang lain. Jika kita tergabung dalam FA, ini lebih enak lagi, karena dalam FA kita bisa saling belajar dan mengajar sehingga kita bisa bertumbuh bersama. Kita bisa berdoa bersama, kita bisa sharing bersama dengan teman-teman se-FA kita. Dan FA ini sebenarnya adalah wadah yang cukup bagus dan sangat bagus menurut saya. Ya, buat pemuritan, karena lebih gampang pastinya untuk kita sharing atau cerita tentang pengalaman kita sama Tuhan. Maka dari itu saya terus mengimbau teman-teman Bipro yang belum tergabung dalam FA, ayo segera gabung dengan FA Bipro, karena ini memang suatu komunitas yang bisa kita bergabung bersama supaya kita bisa pemuritan bersama di sini, dan saya yakin pemuritan akan berjalan sangat efektif di FA ini. Yang kedua, kita harus saling menegur. Nah, ini benernya agak sulit karena nggak semua orang berani menegur dan nggak semua orang siap untuk ditegur. Bisa jadi malah cuek dan diam. Tapi ini sebenarnya juga perintah Tuhan. Dalam berkomunitas yang baik bukan hanya pengajaran, tetapi juga peneguran. Prinsip umum berkata, jika kita mengasihi seseorang, maka waktu kita melihat orang itu mau terjerumus, kita haruslah menegur atau mengingatkan mereka supaya mereka nggak jatuh. Sama dengan firman Tuhan, jika ada yang melihat saudaranya melenceng, kita harus menegur dengan kasih tentunya. Ya memang ini kadang susah bagi semua orang karena takut konflik jadi besar. Tetapi saya mau mengingatkan bahwa komunitas Bipro kita ini adalah komunitas Kristen yang pastinya didasarkan oleh kasih. Jadi saya harap semua teman-teman yang tergabung di Bipro bisa menyadari bahwa menegur ini adalah sah loh hukumnya di Bipro. Kalau ada yang tidak benar, kita harus siap memberi teguran dan mengingatkan dia. Dan juga buat yang ditegur, saya pun juga mengingatkan bahwa kita semua saudara dalam Kristus. Jadi tidak usah malah berkecil hati atau mutung. Justru bersyukur karena ada teman-teman yang mau mengingatkan kita, sehingga kita tidak salah terlalu dalam. Kita semua manusia yang belum sempurna, kita semua masih terus bertumbuh dalam hidup kita mengikuti firman Tuhan. Terkadang teman kita bisa melihat yang tidak bisa kita lihat. Dan saat mereka menegur atau mengingatkan, justru kita harus berterima kasih pada mereka. Contoh yang paling gampang, terkadang saya kalau mau ke gereja atau mau pergi, saya agak bingung ke baju atasan saya dengan bawahan ini cocok apa enggak. Terkadang saya tanya sama istri saya, bahkan saya tanya sama anak-anak saya, cocok nggak ya yang papa pakai? Padahal saya juga sudah berkaca. Tapi waktu saya tanya ke mereka, mereka seringkali memberikan komentar yang positif. Bahkan tapi terkadang juga komentar yang membuat saya itu, oh ternyata nggak cocok ya. Tapi ya memang inilah yang saya inginkan, karena memang saya kepingin masukan dari mereka. Nah makanya perlu juga kita ditegur atau diingatkan orang lain supaya kita jangan sampai salah jalan. Yang ketiga, kita lihat dalam Kolose 1, dikatakan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian kepada Tuhan. Jelas di sini bahwa kita harus selalu memenuhi perkataan kita, attitude kita dengan menyatakan kebaikan Tuhan. Karena ini adalah penginjilan yang paling efektif. Saat kita terus bersyukur dan menyanyikan kebaikan Tuhan, maka komunitas kita pun akan melihat ada kehadiran Allah dalam hidup kita. Penuhilah komunitas kita dengan orang-orang yang terus memperkatakan kebaikan Tuhan. Penuhilah komunitas kita dengan orang-orang yang terus mengucap syukur pada Tuhan.
Apakah nggak pernah sedih? Nggak pernah ada masalah? Tidak. Tetapi justru saat kita sedih atau ada masalah, kita tetap terus memperkatakan kebaikan Tuhan. Di sini imam kita akan diakselerasi dan orang-orang dalam komunitas kita pun melihat dan akan mengikuti kita tanpa mereka sadari. Jangan penuhi komunitas dengan gosip, ngerasain orang, cerita yang melemahkan iman, tetapi penuhi komunitas kita dengan cerita kebaikan Tuhan, mukjizat Tuhan, dan ucapan syukur sama Tuhan. Ini juga salah satu bentuk pemuritan dengan mengimpartasikan roh yang benar. Bayangkan, jika dalam satu komunitas orang-orangnya banyak yang berkata negatif, banyak bagi cerita-ceritanya bikin khawatir, bikin takut, maka dalam komunitas akan ada impartasi roh yang negatif, roh yang takut, roh yang gampang putus asa, dan lain-lain. Tapi dengan memperkatakan mazmur kebaikan Tuhan, kita akan mengimpartasikan roh yang benar, roh yang penuh ucapan syukur, roh yang penuh pengharapan sama Tuhan kepada setiap orang dalam komunitas kita. Sama seperti sebuah rumah, yang mana cat itu mempengaruhi suasana di rumah tersebut. Jika cat dindingnya cerah, maka rasanya di rumah itu suasana ceria dan sukacita. Tetapi jika warna catnya sudah gelap-gelapan, apalagi ditambah perabot-perabot yang suram, rasanya orang yang tinggal di situ ikut gloomy dan suram. Firman Tuhan berkata, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian, ucapan syukur kepada Allah, adalah supaya kita pun bisa mengimpartasikan roh yang benar dalam komunitas kita. Saya bersyukur kalau zaman sekarang ini kita sudah memiliki teknologi yang sangat memadai, sehingga meskipun kita harus di rumah saja, tetapi kita masih bisa berfellowship lewat online, FA online, atau kalau secara individu, kita pun juga saling terhubung dengan WhatsApp. Jadi meskipun kita tidak bisa sharing langsung, tapi kita pun masih bisa secara online. Saling berkirim perkataan positif atau berkirim cerita kebaikan Tuhan. Itu semua bisa dilakukan secara online. Justru sekarang ini saya merasa lebih tenang. Kalau dulu mungkin terlalu sibuk dengan kerjaan, hampir sepanjang hari tidak ada waktu luang, penuh dengan aktivitas dan berbagai macam kegiatan. Sekarang yang saya rasakan, saya lebih punya banyak waktu lagi untuk merenungkan firman, untuk merenungkan kebaikan Tuhan, lebih banyak waktu lagi untuk baca quotes-quotes positif, dan lain-lain. Dan itu semua lebih gampang masuk ke pikiran saya. Karena kenapa? Ya, karena saya tidak terlalu sibuk sekarang. Yang mungkin karena sudah keseharian saya terlalu sibuk, sehingga hal ini yang dulu tidak pernah bisa saya lakukan, tapi sekarang bisa saya lakukan. Saya percaya semua ada waktunya. Jika sekarang waktunya kita duduk diam, lebih tenang, kok kebetulan semuanya dilakukan lewat online, yang memang pas sekali buat kondisi sekarang. Jadi lebih gampang masuk. Nanti ada waktunya lagi zaman yang lain. Tapi saya percaya apapun medianya itu adalah kesempatan Tuhan buat kita selalu bisa melakukan pemuritan, sharing kabar baik. Jadi tangkap waktu-waktu ini, jangan lengah, jangan diam, jangan nganggur. Gunakan waktu dan media yang ada untuk terus berbagi kabar baik, berbagi peringatan, berbagi pengajaran. Saya harap kita semua terus move on, terus semangat, dan terus menjadi berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.